Oke. Jadi Ibu di sini akan membahas soal-soal yang pernah Ibu kasih ke kalian ya. Yang pertama tentang pembelahan sel, sistem reproduksi laki-laki dan perempuan. Langsung aja soal nomor 1. Oke, jadi sedikit tips ya. Apapun jenis soalnya, ya, apapun jenis ujiannya, kalian harus membaca petunjuk pengerjaan soal. Kayak ini nih, ya. Pilihlah jawaban yang paling tepat dari pertanyaan di bawah ini. Ya, jadi kalian disuruh memilih, oke? Yang paling tepat. Bisa jadi semuanya tepat, tapi siapa yang paling tepat? Nah, itu tipsnya, oke? Oke, nomor 1. Berikut yang bukan merupakan salah satu manfaat dari pembelahan sel adalah untuk. Nah, kalau kalian yang sudah menyimak dengan seksama video yang Ibu kasih, kalian pasti tahu jawabannya. Ya. Apa ya kira-kira jawabannya? Jawabannya adalah C, ya. Kecuali ya, yang bukan merupakan salah satu manfaat dari pembelahan sel, yaitu untuk merubah wajah, ya. Jadi yang termasuk pembelahan sel itu cuman pertumbuhan, reproduksi, dan perbaikan. Yang bukan adalah manfaatnya adalah untuk merubah wajah. Oke, lanjut nomor 2. Pembelahan mitosis hanya terjadi pada sel apa? Sel somatik. Apa sih sel somatik itu? Sel somatik itu sama dengan sel tubuh, ya. Sel yang menyusun organ-organ tubuh. Contohnya kulit, itu sel somatik. Jantung, hati, paru-paru, tulang, mata, hidung, telinga, gigi, ya. Itu semua yang menyusunnya adalah sel somatik. Semua anggota tubuh, semua organ yang tersusun dari sel somatik kecuali sel kelamin, ya, kecuali sel kelamin saja, ya. Semua sel itu yang ada dalam tubuh kita itu termasuk sel somatik kecuali sel kelamin. Sel kelamin itu disebut sel kelamin, atau ada yang di buku nyebutnya gamet, ya. Gamet itu bisa gamet jantan dan gamet betina. Kalau gamet betina namanya ovum, kalau gamet jantan namanya sperma. Paham sampai sini ya? Oke. Jawabannya somatik. Ada juga kromosom ya. Kalau autosom itu kromosom tubuh. Ya, jadi kromosom yang menyusun sel pada sel tubuh. Oke, lanjut. Maaf ya, mungkin agak ada suara-suara motor sedikit ya. Nggak apa-apa lah ya, yang penting suara Ibu kejelas ya. Nomor 4. Tahap di mana kromosom berjajar pada bidang pembelahan disebut. Nah, ini nih yang pengen Ibu sampaikan nih. Jawabannya metafase. Kenapa? Oke. Jadi pembelahan sel itu kalau kalian udah baca ya, udah lihat juga videonya, di buku kalian juga ada ya. Itu sebenarnya hanya dari 4 macam fase ya. 4 macam fase. Fase yang pertama itu adalah apa? Iya, profase. Cara ngapalnya gampang ya. Cukup sebut 4 macam, yaitu pro, meta, ana, telo. Ya. Pro, meta, ana, telo. Nah, mana aja yang fase pembelahan sel itu? Pembelahan sel ini yang tahap mitosis yang menjelaskan. Di setiap fase itu ada ciri khasnya masing-masing, ya. Jadi ada ciri khasnya masing-masing. Nah, contohnya ini nih. Ibu pakai yang merah aja lah ya. Nah, cirinya yang pertama itu adalah ini. Ibu mau warna hijau deh lah. Nah, profase
ciri utama atau ciri khas dari tahap profase. Ingat ya, sebelumnya tadi Ibu kenalkan dulu kata supernya apa? Pro, meta, ana, telo. Yang pertama profase. Ciri khas dari tahap profase itu adalah ini nih. Membran inti mulai rusak. Ya. Membran inti mulai rusak. Itu, yang mana sih yang namanya membran inti? Yang namanya membran inti ini nih. Yang membran itu ini. Kasih merah dulu. Nah, ini yang ditunjuk sama dia nih. Nah, yang putus-putus ini itu membran intinya, ya. Nah, dia membran intinya karena apa tujuan dia menghilang? Karena kromosom yang ada di dalamnya ini juga ikut terbagi nantinya. Ketika dia sudah siap untuk membelah, sel itu sudah siap untuk membelah, kromosomnya juga mengganda. Ya, karena dia mau membelah, kromosomnya juga harus mengganda, ya. Oke. Itu ya ciri khas yang pertama pada profase. Yang kedua, kromosomnya sudah pasti mengganda. Tapi yang paling pentingnya, paling intinya itu kalau di buku-buku pasti kalau di soal-soal pasti ditanya ciri khas utamanya. Ya, maksudnya nanti dikasih ciri-ciri misalnya seperti ini contohnya. Suatu tahap pembelahan sel di mana membran inti sudah mulai menghilang merupakan termasuk tahap. Nah, di situ ada pilihannya profase, metafase, anafase, dan telofase. Pilih yang mana? Jawabannya profase. Oke, lanjut kita ke abis meta berarti metafase ya. Oke, kita lanjut ke metafase. Metafase apa sih ciri utamanya? Nah, ciri utamanya itu ini, dia kromosomnya berjajar, ya, berjajar pada bidang pembelahan, ya. Yang mana sih berjajar itu maksudnya? Nah, ini nih dia satu baris, ya, satu baris berjajarnya. Apa tujuan dia berjajar? Tujuannya supaya benang spindle ini yang seperti jaring laba-laba ini ya. Yang seperti jaring laba-laba itu namanya benang spindle ya. Nah, ini nih. Nah, yang Ibu kasih merah-merah ini. Itu supaya nanti mereka mudah menarik kromosom yang akan dilakukan pembelahan. Jadi ketika dibelah, dia udah ada sirkuitnya nih, udah ada jalurnya. Jadi yang benang spindle yang kanan itu narik bagian kromosom yang bilah kanan ya. Kemudian benang spindle yang sebelah kiri narik kromosom yang bilah kiri. Gitulah ya analoginya ya. Jadi bidang pembelahan itu yang ada di tengah-tengah ini yang garis putus-putus. Nah, apa sih Bu yang kayak roti ini? Ini bukan roti ya, apa sih? Kayak tabung ini ya. Itu namanya adalah mikrotubula. Jadi mikrotubula itu sebagai magnet. Jadi dia kayak magnet yang menarik, atau bukan magnet. Dia seperti laba-laba yang mempunyai jaring yang nantinya akan menarik si bilah kromosom ini. Ya. Jadi itu metafase, ciri khasnya adalah kromosomnya berjajar ya pada bidang pembelahan. Kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Terus pro, meta, ana ya, ana. Sekarang kita ke anafase. Anafase ngapain? Ketika sudah berjejer, dia bergerak menuju kutub yang berlawanan ya. Kalau udah berjejer tinggal ditarik deh ya. Dia udah bergerak. Kalau udah seperti ini gambarnya berarti dia masuk ke anafase. Itu aja ciri khasnya.
Kemudian yang terakhir telofase. Telofase ini udah gampang ya, udah tahap akhir. Dimana ciri khas utamanya adalah ini, terbentuk 2 sel anakan. Itu kalau pada meiosis ya. Kalau pada mitosis ya. Kalau pada meiosis terbentuk berapa? Berapa sel? Ya, terbentuk 4 sel anakan. Yang haploid apa diploid? Yang haploid kalau pada meiosis. Tapi kalau pada mitosis bersifat diploid. Salah satu ciri khasnya lagi adalah membran intinya yang tadi menghilang itu mulai bergabung atau mulai terbentuk kembali membran inti. Oke. Jadi jawabannya apa? Jawabannya adalah metafase. Yang jawab metafase benar ya. Oke, lanjut. Nomor 5. Yang dimaksud dengan kromosom haploid. Nah, tadi Ibu ada singgung, haploid itu yang bagaimana ya? Kalau kalian lihat baca buku kalian ada di buku kalian itu ya. Kalau rajin membaca, itu di situ ada ciri-ciri dari tahap pembelahan meiosis. Ya, salah satunya adalah ada 2 macam ciri-ciri pembelahan meiosis. Yang pertama, dihasilkan 4 sel anakan. Ya, yang kedua, jumlah kromosom sel anaknya tidak sama dengan induknya atau setengah dari jumlah kromosom induk alias bersifat haploid. Jadi kromosomnya itu mengalami reduksi atau pengurangan jumlah kromosom. Misal pada manusia itu jumlah kromosom manusia itu ada 46 ya. 46 itu terdiri dari 23 pasang. 23 pasang. Terdiri dari 23. Misalnya kalau laki-laki itu 23 kromosom X dan 23 kromosom Y. Bukan. Maksud Ibu bukan gitu. Jadi ada 46 ya. Jadi terdiri dari kromosom X dan Y. Jadi kalau perempuan gitu kromosomnya X dan X. Agak nyimpang dikit ya. Jadi intinya haploid itu tentang jumlah kromosom. Pokoknya haploid itu kromosomnya tidak berpasangan. Ya, itu terjadi di sel kelamin. Jadi ovum itu dan sperma hanya memiliki 23 kromosom karena dia bersifat haploid. Kenapa kok cuma 23, Bu? Kan harusnya manusia normal 46 kromosomnya. Iya, ketika dia sudah menjadi manusia. Jadi manusia itu kan adalah berasal dari janin. Janin berasal dari embrio, embrio berasal dari zigot. Nah, zigot itu adalah penyatuan 2 inti sel kelamin, inti ovum dan inti sperma. Nah, 23 tambah 23 kan hasilnya 46. Makanya jadilah manusia. Nah, itu jadi jawabannya apa? Jawabannya B ya. Sisanya memiliki kromosom yang tidak berpasangan. Lanjut, nomor 6. Perhatikan gambar berikut. Gambar di bawah ini merupakan pembelahan meiosis tahap. Nah, ini nih. Ayo. Sekarang bingung nggak kalian nih? Kok ada 2 sih, Bu? Selnya tadi cuma 1. Iya. Jadi ketika kalian menghadapi gambar seperti ini, nanti lihat jumlah buletan atau selnya. Kalian lihat dulu gambar di dalamnya tuh. Lagi ngapain dia di dalam? Oh, ini kromosomnya. Ini yang pink sama biru ini kromosom ya. Ini mau ditarik nih, bergerak menuju kutub yang berlawanan. Oh, berarti ini tadi ciri khas dari apa? Dari tahap apa? Tahap apa? Anafase ya. Ini dia tahap anafase, dia sudah bergerak menuju kutub yang berlawanan. Oke, sekarang ini ada anafase. Sekarang kita lihat pilihannya. Ada anafase 1, anafase 2. Aduh, gimana nih? Nggak tahu nih yang mana nih. Nah, ini meiosis ya. Berarti kalau dia sudah membentuk 2 macam ini ya, anafase. Berarti kalau dia sudah ada 2 sel sebelumnya, berarti dia ya udah anafase 2. Kecuali dia masih 1.
itu masih meiosis meiosis 1, meiosis tahap 1, berarti anafase 1, berarti bukan kan? Ya, di gambarnya itu ada 2 selnya udah membelah. Selnya udah membelah posisinya nih. Berarti jawabannya adalah anafase 2. Paham sampai sini ya? Oke, lanjut nomor 7. Saluran yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara ditunjukkan oleh huruf. Nah, ini kita diminta untuk mengidentifikasi. Jadi bagian-bagian dari organ reproduksi laki-laki. Dia diminta saluran. Berarti kalau saluran, dia pasti panjang kan, namanya juga saluran. Ya, dia pasti memiliki kayak pipa strukturnya. Bisa jadi yang A, ya. Tapi dia fungsinya, saluran yang mana nih? Saluran yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan. Berarti kalau tempat penyimpanan salurannya nggak terlalu panjang ya? Iya, berarti dia salurannya pendek. Bisa jadi yang I, bisa jadi yang F, bisa jadi, ya pilihannya cuma itu. I, F, I atau F. Sekarang kita kalau cara jawab soal itu gitu. Oke. Sperma sementara. Kira-kira yang mana nih? Nah, kalian harus mengetahui bagian-bagiannya. Kita buka gambar ini. Mana ya? Sebentar, Ibu lihat dulu. Nah, ini dia nih. Kita tadi I sama yang F. Ternyata setelah kita identifikasi ya, yang I itu adalah vesicula seminalis. Ternyata dia bukan nunjukin saluran, dia nunjukin ke kelenjar. Dia bentuknya seperti kelenjar. Ini kelenjar vesicula seminalis. Yang F apa? Yang F itu adalah epididymis. Ya, jadi jawabannya itu adalah epididymis. Ya, fungsinya jawabannya adalah F. Ya, epididymis. Struktur yang menyerupai buah pir yang berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin selama kehamilan ditunjuk oleh huruf. Ini sama ya, kita juga harus mengetahui, bisa membaca gambar. Jadi ini bagian apa itu ya. Jadi ini kalian nggak bisa nebak-nebak ya. Jadi kalian harus tahu ini bagian apa itu gambarnya. Oke, kita lihat. Seperti buah pir. Jadi kita identifikasi dulu gambar ini. Kira-kira mana nih bagian dari organ ini yang berbentuk seperti buah pir ya? Atau yang H? H bukan nunjukin seperti buah pir, malah kayak corong ya. Terus yang G bukan, dia nunjukin pintu, bukan pintu, sela yang sempit ya, atau awalannya yang seperti buah pir. Ini D ini enggak ya, dia kayak tangan. C enggak juga. B kayak saluran ya. A ini apa nih? Kalau kalian tahu ini ovarium ya. Ini ovarium. A udah pasti ovarium. Yang mana nih? Yang F apa yang E? Nah, karena dia seperti buah pir, udah pasti yang E. Hanya dia yang bentuknya mirip seperti buah pir. Tempat berkembangnya janin, gitu aja yang mudahnya ya. Jadi jawabannya E. Ini gampang banget nih soalnya nih. Sekarang kita lihat bagiannya. Nah ini dia nih. Yang A tadi ovarium, yang B tuba falopii. Tuba falopii atau ada yang nyebutnya oviduk, atau ada yang nyebutnya saluran telur. Nah itu. Terus yang kayak tangan ini namanya infundibulum. Infundibulum itu fungsinya adalah menyalurkan nanti ovum atau oosit sekunder ya, oosit sekunder
yang akan siap dibuahi oleh sperma. Terus tuba fallopi ini apa fungsinya? Ya, tuba fallopi ini adalah tempat fertilisasi ya. Kemudian uterus rahim. Ini nih uterus yang bentuknya kayak buah pir ya. Nah, apa nih yang di dalam uterus? Itu namanya endometrium. Nah, lapisan endometrium ini yang nantinya akan meluruh ketika proses menstruasi. Kemudian serviks ini adalah mulut rahim. Nah, karena seperti yang Ibu bilang tadi ada pintu, nah itu sama dengan serviks. Kemudian vagina itu adalah tempat untuk penetrasi nanti sperma masuk ke dalam uterus, kemudian menuju tuba fallopi. Paham ya? Oke, jadi jawabannya adalah Oke, nomor 9. Hormon yang berfungsi memicu menebalnya dinding rahim adalah, nah ini ada di buku kalian nih. Jadi ini Ibu buat untuk menyinggung materi yang akan datang selanjutnya ya. Jadi kalau kalian baca, ada di awal-awal itu di siklus menstruasi ya. Hormon yang berfungsi menebalnya dinding rahim. Apa jawabannya? Ya, progesteron dan estrogen ya. Jadi progesteron dan estrogen ini fungsinya adalah untuk membuat atau memicu menebalnya dinding rahim. Supaya apa? Supaya kondisi rahimnya itu siap untuk dilakukan implantasi. Implantasi itu apa? Implantasi itu adalah penempelan embrio ya, penempelan embrio yang nantinya akan berkembang menjadi janin ya kondisinya. Nah, itu hormonnya. Kalau tidak ada pembuahan, kalau tidak ada zigot, tidak ada embrio, maka dinding tersebut akan runtuh dan terjadilah menstruasi. Paham ya? Oke, nomor 10. Pada akhir peristiwa oogenesis dihasilkan titik-titik sel yang berfungsi sebagai ovum. Ayo, yang mana? Oogenesis akhir. Kita lihat. Oogenesis. Kita lihat. Ini spermatogenesis. Mana nih oogenesis nih? Oogenesis. Nah, ini dia. Ini bukan ya. Nah, ini nih. Oke. Ada berapa? Coba hitung. Ada 1 ya, cuman 1 ya. Cuman ada 1 ovum yang fungsional. Kenapa, Bu? Kok cuma ada 1 sih, Bu? Karena coba hitung. Ini ada 1. Yang lainnya sebenarnya ada berapa, Bu? Ada 4. Kalau pada spermatogenesis kan dihasilkan 4 sel anakan ya, karena dia termasuk meiosis. Kalau ini yang fungsional cuman 1. Kenapa? Karena ini yang 1, 2, 3 ya. Yang 3-nya ini dia mengorbankan diri untuk memasak atau menyuplai nutrisi mereka, menyuplai sitoplasma mereka supaya bisa digunakan oleh ovum yang fungsional ini. Jadi mereka harus rela berkorban ya. Kenapa kok mereka rela berkorban sih, Bu? Untuk apa pengorbanan mereka itu, Bu? Ya, jadi pengorbanan mereka itu adalah gini loh. Ovum itu kenapa selnya sangat besar? Dia lebih besar dari sperma. Coba kalian bayangkan. Kenapa? Karena ya, janin itu pada akhirnya dia akan hidup di dalam lapisan atau di dalam membran sel ovum. Jadi ketika mereka sudah fertilisasi nih ya, nah mereka itu akan terjadi penyatuan. Jadi inti sperma itu dia hidupnya di dalam sini nih, di dalam ovum. Jadi zigotnya nanti berkembang di dalam
eh, sitoplasma ovum ini, ya, di sini nih. Makanya dia butuh nutrisi yang banyak, butuh ruangan yang luas, ya, sehingga si sel yang tidak terpakai ini, yang namanya badan polosit, ya, itu harus rela menyumbangkan tubuhnya atau sitoplasmanya ke dalam ovum yang fungsional. Bu, tahu dia itu fungsional dari mana? Taunya ya DNA kita pasti tahu lah. Oh, dia ini sehat, komponen selnya lengkap, terus sehat, kira-kira tidak akan terjadi atau kemungkinan terjadi mutasi genetik itu atau mutasi kromosom, pokoknya terjadi masalah itu kayaknya kecil kemungkinannya. Jadi DNA kita itu yang menyeleksi mana sel yang siap menjadi ovum yang fungsional. Nah, itu ya. Jadi jawabannya hanya ada satu sel ovum yang fungsional yang bisa dibuahi oleh sperma. Jawabannya adalah A1. Paham ya? Oke, lanjut kita ke bagian kedua. Tentang apa? Menstruasi, fertilisasi, dan kehamilan. Oke, nomor 1. Suatu keadaan keluarnya darah, lendir, dan sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim disebut apa? Menyusun dinding rahim, keluarnya darah. Itu apa jawabannya? Menstruasi, ya. Menstruasi. Oke. Darah, lendir, dan sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim. Apa sel epitel? Sel epitel itu sel yang menyusun permukaan atau sel yang melindungi sel-sel yang ada di bawahnya. Itu sel epitel. Nanti kalian belajar ya di sistem gerak kelas berapa tuh? Kelas 8 ya? Oke. Siklus menstruasi akan terjadi apabila ya, C ya, sel telur tidak dibuahi sperma. Kalau sperma membuahi sel telur ya namanya bukan menstruasi, namanya fertilisasi. Sel telur tiba di tuba fallopi, dia cuma tiba aja, ya, nggak sampai peluruhannya. Berarti bukan, ini cuma bagian dari perjalanan sel telur saja. Terus yang C, sel telur tidak dibuahi sperma. Nah, ketika dia tidak dibuahi sperma, dia misalnya udah nunggu tuh, udah nongkrong tuh di tuba fallopi, nggak ada tanda-tanda sperma mau membuahi, ya udah, ya melanjutkan perjalanannya sampai ke ovarium, sampai ke uterus, dan di uterus dia menempel dan akhirnya meluruh bersama-sama dengan dinding rahim yang meluruh, baru terjadi menstruasi. Sel telur rusak dan mati, ya kalau sel telur rusak dan mati ya masuk ke dalam itu tadi endometrium yang meluruh itu. Jadi jawabannya adalah C. Lanjut nomor 3, hormon yang berfungsi untuk memicu perkembangan berkembangnya folikel. Nah, jawabannya adalah FSH ya. Folikel itu apa sih, Bu? Jadi folikel itu adalah tempat pematangan sel telur, ya. Ini nih, ya, ini nih dia nih ya. Jadi ini tempat pembentukan ovum itu ada di ovarium ya. Nah, ini yang pertama dia folikel primordial, itu folikel awal, folikel primernya ya. Kemudian dia melakukan meiosis ya, folikel sekunder, pembuluh darah ya. Kemudian udah membesar. Nah, di dalamnya ini, nah yang di dalamnya ini, yang ini ya, yang ini, nah yang itu bukan yang itu, yang kecil ini, yang pink kecil ini, nah itu adalah calon ovumnya
sel telur ovum tahap oosit sekunder. Ketika dia sudah siap untuk dikeluarkan dari ovarium, nanti ditangkap sama Fimbriae ya. Fimbriae itu tangan-tangan yang nanti disampein di infundibulum. Nanti dia nangkep ovum oosit sekunder. Nah, bungkusnya ini yang namanya bungkusnya ini awalnya itu adalah corpus luteum. Nah, bungkusnya ini bukan sembarang bungkus ya, bukan kayak bungkus makanan ciki-ciki kalian beli terus buang ya, enggak. Ada fungsinya bungkusnya ini. Bungkusnya ini berfungsi untuk menghasilkan hormon. Ya, ada nanti namanya hormon apa ya, kalian baca. Kemudian yang berfungsi memicu berkembangnya folikel ini hormon apa? Hormon FSH namanya. Hormon FSH itu diproduksi oleh kelenjar hipofisis yang ada di otak kita ya. Kalau nggak ada hormon itu nggak bisa tumbuh nih folikelnya. Folikel itu kayak bungkus ya, kayak bungkus telur ini, bungkus sel telurnya. Nggak bisa tumbuh dan nggak akan ada oosit telur, nggak ada oosit sekunder kalau tidak ada folikel ya. Jawabannya adalah FSH. Lanjut, folikel terletak di mana nih? Barusan tadi ibu baca di ovarium ya, jelas ini ovarium ya. Folikel letaknya di ovarium. Jawabannya. Terus dicek siklus menstruasi ya, bagian yang ditunjuk oleh huruf C adalah fase. Nah, apa nih? Cara baca gambar ini gampang. Ini ada percikan-percikan seperti bercak-bercak ya. Kalau ini kalian gak usah bingung, ini apa nih kok naik turun nih progesteron LH. Kalian cuma harus ingat 3 macam aja. Ada 3 macam siklus menstruasi. Yang tahap yang pertama tahap menstruasi, yang kedua tahap proliferasi atau ovulasi, yang ketiga tahap luteal. Ya, tahap luteal. Jadi luteal itu pembentukan korpus luteum. Kayak ini nih gambarnya. Nah, kita lihat di sini kalau dia udah ada bercak-bercak itu berarti tandanya masuk fase pertama, fase menstruasi. Ya, ini ada jawabannya nih. Fase menstruasi atau folikuler. Folikuler itu maksudnya tahap pembentukan folikel. Kemudian setelah ini rendahkan ya. Ini kondisi dinding rahim atau endometriumnya. Ini endometriumnya udah meluruh ya kalau ada bercak-bercak ini. Terus ini endometriumnya nggak ada apa-apa, tipis ya. Tipis berarti dia baru pembentukan folikelnya. Terus pada puncaknya dia udah mulai mendebal, terjadi ovulasi. Ketika udah ada korpus luteum itu ini yang B fase apa? Berarti dia yang B fase ovulasi atau fase proliferasi kalau ada di buku. Kemudian dia udah menebal lagi nih dinding rahimnya. Endometriumnya menebal lagi, berarti dia ovulasinya sudah terjadi. Berarti sel telurnya udah masuk. Dia udah siap-siap melakukan penebalan dinding rahim, progesteron dan estrogennya meningkat. Terjadi fase pembentukan korpus luteum. Berarti dia fasenya luteal atau sekretory. Sekretory itu siap mengeluarkan cairan kelenjar sekret ya. Jadi jawabannya C. Estrus ini apa? Estrus itu adalah pada mamalia. Jadi kalau pada hewan mamalia, kita mamalia, cuman kita ini berbeda. Jadi seperti hewan yang tertentu, primata biasanya mengalami menstruasi. Tapi kalau misalnya seperti rodensia, kaum tikus ya, bangsa tikus, kemudian bangsa kelinci, kucing ya, mereka hanya mengalami estrus. Apa sih estrus? Bukan menstruasi ya. Jadi mereka nggak mengalami menstruasi, mereka cuma mengalami estrus. Maksudnya estrus adalah mereka mengalami pendarahan, tetapi pendarahannya kembali lagi ke tubuh mereka. Tubuh mereka bisa mengantisipasi pendarahan tersebut. Makanya estrus. Kalau kalian tanda kucing estrus itu ketika dia hamil, dia mau hamil ya.
ketika dia mau hamil, dia biasanya sensitif. Ketika kita pegang dia suka nyakar-nyakar. Nah itu ciri-ciri kucing lagi dalam masa estrus. Tuh, dia agresif ya kucingnya. Nomor 6, peleburan inti sperma dan inti ovum sehingga membentuk zigot itu adalah apa? Ya, fertilisasi atau pembuahan. Ya. Apa bedanya fertilisasi dan kehamilan? Ya beda lah. Kalau fertilisasi dia baru penyatuan inti sperma dan inti ovum. Kalau kehamilan dia sudah berbentuk janin, itu baru namanya hamil ya. Sudah ada usia janinnya. Nah, fertilisasi terjadi gampang ini jawabannya ya. Gimana? Di tuba falopii atau oviduk atau saluran telur. Ya, fertilisasi. Kemudian zigot yang berkembang setelah terjadi fertilisasi disebut, ayo apa? Embrio ya. Zigot yang berkembang setelah terjadi fertilisasi disebut embrio. Embrio baru janin ya. Kita lihat gambarnya ini ada nggak ya? Nah, ini nih ya. Ini tahap dari dia ovulasi, kemudian fertilisasi, kemudian nyampe di dinding rahim. Oke, sekarang Ibu mau jelasin ya. Ini tahap kehamilan ya. Jadi tahap terjadinya kehamilan itu seperti ini. Jadi ovulasi, yang pertama terjadi ovulasi. Ovulasi itu adalah proses memproduksi sel telur. Ya, terjadi pengeluaran sel telur oosit sekunder dari ovarium. Kalau nyebutnya oosit sekunder, Bu, bukan ovum? Iya, karena perempuan itu ketika dia belum memasuki masa pubertas, dia sudah menghasilkan sel telur, tetapi sel telurnya itu belum matang, makanya disebut oosit sekunder. Ketika dia sudah pubertas, dia nutrisinya sudah lengkap, gizinya sudah cukup, tinggi badannya sudah memadai, proteinnya lengkap, segalanya sudah lengkap, maka dia masuk ke oosit tahap siap dibuahi. Ya, ovumnya sel telurnya itu siap dibuahi. Ketika sudah terjadi proses penetrasi, ya, sudah terjadi proses penetrasi itu atau proses pembuahan, apa sih penetrasi itu? Senggama lah ya. Jadi kita nggak usah, kalau lagi ngomongin pembelajaran nggak usah pakai bahasa ini ya, kan kalian udah besar juga, kelas 9 ntar lagi SMA ya. Jadi penetrasi itu proses senggama. Nah, proses senggama itu ada disitulah nanti akan ada sperma. Nah, si oosit sekunder ini ketika dia udah nyampe di sini nih, udah nyampe di sinilah sekitar ya, di tuba falopii-nya, dia bisa tuh menangkap sinyal, kira-kira ada nggak ya sperma yang nyamperin aku. Itu ketika dia nggak menerima sinyal itu, dia akan lanjut aja nih, dan terjadilah dia nggak terjadi pembuahan, dia ikut meluruh bersama epitel ya, terjadi menstruasi. Tetapi kalau dia menerima sinyal, oh ada sperma nih yang akan menghampiriku, nah maka akan terjadi fertilisasi. Nah, masuklah dia, udah terjadi fertilisasi, kemudian penyatuan inti sel telur dengan inti sel sperma membentuk zigot. Nah ini nih ya, Ibu besarin lagi. Nah, ini fertilisasi ya, fertilisasi sperma, inti sperma dan sel telurnya menyatu, kemudian 3, dia zigotnya membelah ya, udah jadi zigot ya, membelah. Ada 3 tahap ya, ada 2, ada menjadi 2, menjadi 4, dan pembelahnya itu masih terjadi di tuba falopii.
Kemudian sampai dia di tahap morula. Morula ini udah banyak ya, pembelahan selnya udah seperti buah anggur dia. Ya, jadi di dalam ininya zigotnya udah seperti buah anggur, dia banyak selnya membelahnya, itu namanya morula. Pembelahan morula. Kemudian lanjut dia membelah ya, terus dia masuk tahap blastula. Blastula dia akan membentuk blastosit. Dari morula dia tahap blastula, kemudian membentuk blastosit. Nah, blastosit inilah yang nantinya akan menempel di dinding rahim atau disebut implantasi ya. Nah, implantasi. Setelah dia implantasi, kemudian barulah dia bisa tumbuh menjadi apa? Gastrula. Gastrula dia udah, nah ini nih gastrula dia udah menempel, kemudian nanti akan ada membelah terus, dia akan sampai tahap gastrula, dia membentuk mesoderm, endoderm, dan ektoderm. Dia akan membentuk janin. Nah, itu dari tahap kehamilan. Barulah dinyatakan hamil ketika dia udah implantasi. Paham ya? Itu. Oke. Jadi jawabannya adalah apa tadi? Embrio. Lanjut. Tadi zigot, embrio. Nah, iya, Ibu lupa tadi disebut embrio. Ya. 9. Morula terus membelah menjadi titik-titik yang akan menempel pada endometrium. Apa tadi? Ya, blastosit ya. 10. Pada kehamilan trimester kedua, bulan keempat sampai ke-6, pertumbuhan yang terjadi pada janin adalah, nah ini ada di buku kalian nih. Ya, kalian baca aja ya di buku kalian itu. Apa? Oke, kita lihat. Ini trimester pertama. Trimester pertama yang tumbuh apa? Yang baru tumbuhnya ini ketika dia udah implantasi ya, udah disebut hamil. Nah, dia baru kayak ukurannya baru 7 mm, kecil sekali ya. Nah, ini dia sudah bisa kita tahu mana kepalanya. Nah, yang pertama terbentuk itu ada tulang belakang, notochord ya. Jadi kita ini masuk notochord atau memiliki pusat ganglion saraf itu notochord. Jadi dia udah terbentuk saraf dan pusat saraf. Nah, notochorda. Nah, jadi dari sini ke sini itu namanya notochord. Ya. Tulang belakang udah terbentuk itu 5 minggu, sebulan ya. Kehamilan sebulan itu dia udah kayak gini bentuk janinnya. Embrionya, ya. Maksud Ibu embrio, bukan janinnya, belum janin. Jadi embrionya udah segini. Yang kedua, ini 9 minggu. 9 minggu ini berarti hampir 2 bulan ya. 2 bulan bentuknya kayak gini. Udah lihat, udah ada calon kakinya ya, gambarnya udah ada matanya ya. Nah, baru disebut sebagai janin kalau udah 2 bulan ya. Udah besar ya, 5 cm ya. Kemudian udah ada plasentanya, udah lengkap, udah ada tulang rusuk, lengan, jari udah ada ya. Kemudian udah bisa gerak-gerak dia udah bisa gerak-gerak, udah bisa muter-muter kepala ya. Ini baru bisa kelihatan ini udah manusianya ya. Ini masih kayak ikan ya, masih kayak ikan. Ini sudah terlihat kepalanya, udah bisa dibedakan ya. Kemudian detak jantungnya udah ada tuh detaknya, duduk udah ada. Sebenarnya detak jantung ini udah ada di awal ya. Bahkan detakan sarafnya itu udah ada sebenarnya. Terus di semester kedua berarti ini ya udah masuk 3 bulan ya, 3 bulan 4 bulan lah ya, 14 minggu ya, 98 dan 14 minggu ini berarti 14 minggu, 4 minggu, 8 minggu ya, berarti bulan ketiga, ini bulan keempatnya, 3, 4 ya.
trimester kedua 3, 4, 3, 4, 5 ya, 1, 2, 3, ini 3, 4, 5. Ini trimester kedua 3, 4, 5. Bulan 3, 4, 5 itu sudah ada janinnya, udah ada rambut ya. Udah ada alis, udah ada rambut mata, rambut alis, kemudian rambut kepala sudah ada. Kemudian rambut kulitnya sudah mulai ada, beratnya juga bertambah, kemudian ukurannya juga bertambah ya. Matanya sudah membuka dan sudah membentuk gigi. Ya, ini udah jalan ke 3, 4, 5 bulan. Yang trimester ketiga, iya dia udah sistem organnya sudah mau lengkap, pencernaan, kemudian saraf, kemudian pernafas, belum ya pernafasannya. Kemudian tapi paru-parunya sudah lengkap. Dia masih bernafas menggunakan plasenta, tali pusar ibunya. Pernafasannya sudah bisa, kemudian sistem ekskresinya dia masih mengeluarkan ekskresi bersama ibunya. Jadi pokoknya sistem itunya udah berjalan ya, respirasi, sirkulasi darahnya udah ada semuanya ya. Kemudian dia bisa mengatur suhu tubuh sendiri. Jadi ketika dia ngerasa kedinginan, maka dia akan mengeluarkan banyak urinnya dia keluarkan melalui ibunya. Kemudian tulangnya mulai mengeras ya, mulai mengeras tulangnya, ototnya mulai banyak, mulai tebal, udah mulai besar ya ototnya, beratnya juga semakin bertambah karena ototnya bertambah, panjangnya juga tulangnya karena tulangnya semakin mengeras, panjangnya semakin panjang ya, 50 cm ya itu. Jadi jawabannya 4 ke 6 trimester kedua. Oke, kita lihat tadi trimester kedua berarti lihat di sini apa pilihannya. Sudah memiliki rambut, alis dan mata serta permukaan kulit. Iya, jawabannya otot tulang belakang sudah mulai terbentuk. Ini ada di trimester 1 ya. Udah dari trimester 1 dia bisa membentuk otot tulang belakang, tulang rusuk. Terus yang kedua sudah bisa mengganggu momon, ini nanti di trimester ketiga. Otot dan tulang mulai menebal dan mengeras. Ini ada di trimester ketiga. Oke, cukup sekian. Selamat belajar dan semoga sukses di ulangan harian berikutnya. Sip ya.